Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Masih dalam lanjutan pembacaan kitab Imamat, dan sekarang kita masuk dalam Imamat pasal 5. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mohon hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Renungan kita berjudul korban penebus salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 5 ayat 14 sampai dengan 19 berbicara tentang korban penebus salah yang dipersembahkan untuk pelanggaran tertentu, baik terhadap kekudusan Allah maupun terhadap sesama. Korban ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan adil, serta memberikan jalan untuk pendamaian dan pemulihan hubungan. Berikut adalah beberapa renungan yang perlu kita pahami berdasarkan Imamat pasal 5. Pertama, adanya kesadaran akan kekudusan Allah. Imamat 5 mengajarkan bahwa dosa, baik yang disengaja maupun tidak, adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Bahkan pelanggaran kecil seperti menggunakan barang kudus tanpa izin tetap dianggap serius di mata Tuhan. Ayat 15. Seringkali kita meremehkan dosa kecil atau menganggapnya tidak penting, tapi sesungguhnya kita harus memahami tidak ada dosa besar, dosa kecil, karena semua dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun, Allah menginginkan kita untuk memiliki hati yang peka dan menghormati kekudusannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, pengakuan dosa dan pertobatan. Korban penebus salah dimulai dengan adanya pengakuan dosa. Yang kemudian adanya pengakuan kesalahan, yang kemudian pengakuan dosa atau pengakuan kesalahan itu merupakan langkah pertama, langkah awal untuk mendapatkan pengampunan atau pengudusan yang menuju kepada pemulihan hubungan dengan Allah. Pengakuan dosa membutuhkan kerendahan hati, tetapi itu adalah jalan menuju kelepasan dan kedamaian batin. Jangan menunda untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab atas kesalahan. Selain pengakuan, korban penebus salah mengharuskan pelaku mengganti kerugian yang disebabkan oleh dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa pengampunan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial. Memperbaiki kerugian yang telah dibuat adalah bukti nyata dari pertobatan yang tulus. Jangan hanya meminta maaf, lakukan juga tindakan nyata untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, kasih karunia Allah dalam penebusan. Melalui korban penebus salah, Allah menyediakan jalan bagi umatnya untuk dipulihkan. Hal ini menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar. Kalau kita melihat kepada perjanjian baru, Kristuslah yang menjadi penggenapan yang sempurna dari korban penebus salah. Hiduplah dengan rasa syukur dan dedikasikan hidup saudara untuk menghormati Kristus yang telah membayar harga untuk dosa-dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Korban penebus salah dalam Imamat pasal 5 mengingatkan kita akan kekudusan Allah. Dengan adanya pengakuan dosa, lalu kita bertanggung jawab, menanggung konsekuensi, dan kemudian di sana pun kita mendapatkan kasih karunia, bahwa Allah menyediakan kasih karunia untuk membawa kita kepada pemulihan hubungan dengan Dia. Saudara-saudara, dalam Kristus kita melihat korban sempurna
yang sudah menanggung segala dosa kita dan kemudian mendamaikan kita dengan Allah. Dan pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus itu sempurna. Dan dengan pendamaian itu kita memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan Allah, tapi juga memungkinkan kita membangun relasi dengan sesama. Mari kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan mari kita tetap hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang-orang lemah, orang berdosa yang membutuhkan penebusan, membutuhkan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kami kepekaan rohani, supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan, menjauhkan diri kami dari segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.